Baik, berikutnya saya mau menyampaikan sebuah matriks apa yang dibilang customer need and customer get. Jadi need and get of customer. Jadi need adalah yang dibutuhkan oleh customer, tapi yang get adalah yang customer dapatkan. Jadi kalau di sebelah kiri adalah apa yang customer butuhkan, kalau kita bagi 4 ya, di kolom atas adalah di sebelah sisi kiri adalah apa yang customer dapatkan, yang di sebelah vertikal adalah apa yang customer get, apa yang customer butuhkan di sini, butuh di sini, dapat di horizontal. Jadi kadang customer itu dia butuhnya ini, tapi dia tidak mendapatkan yang dia butuhnya A gitu. Tapi dia mendapatkannya A1. A1 itu ada sebagian yang dia dapat, ada sebagian yang dia tidak, ada sebagian yang dia butuhkan dan dia dapatkan, tapi ada pula bersamaan dengan itu ada yang dia dapatkan tapi dia nggak butuh. Jadi di sisi kiri adalah ini butuh, ini bawahnya adalah tidak butuh, atasnya butuh. Yang sebelah sini adalah yang didapatkan, ya kan, need sama yang didapatkan, ya, kebutuhan sama ini pemberian gitu ya. Kalau dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, dia akan bilang puas, good job gitu. Tapi kalau dia mendapatkan sih, tetapi masih ada embel-embel ya, misalnya pengantarnya tidak ramah, itu juga bisa menjadi salah satu yang tidak dia inginkan, tapi dia dapatkan itu karena yang ngantar ramah, lagi marah-marah begitu. Jadi kadang-kadang sedangkan membuat barang itu sendiri kan sudah berat ya, sudah susah ya, tetapi kemudian hanya digagalkan oleh segelintir atau sepucuk titik pengantar yang tidak ramah saja. Itu sudah bisa mempengaruhi semua loh. Wah ya, perusahaan itu bagus banget bisnisnya, membuat barangnya bagus, capable-nya bagus banget. Aku butuh ini tapi dia capable begini nih. Tapi jadi ya tidak capable akhirnya karena pengantarnya tidak ramah. Atau ini packingnya suka bolong-bolong nih gitu. Jadi kadang-kadang kita concern di titik satu itu, di barang yang sempurna gitu ya. Tetapi di titik lain kita lupakan. Jadi sebaiknya memang ya kalau bisa dibutuhin semua secara konsep yang mereka butuhkan dan akhirnya mereka dapatkan, that's good. Tapi ada juga yang mereka butuhkan dia dapatkan, tapi ada juga yang dia tidak butuhkan tapi dia dapat, ya kan? Apalagi kalau dia nggak butuh, dia nggak dapat, ya nggak apa-apa, orang dia nggak butuh, tapi dia butuh malah nggak dapat, dia nggak butuh malah dapat. Jadi di satu sisi ini bicara kemubaziran gitu ya. Expertise dari perusahaan itu jago bikin tahu, tapi dalam mendelivery nggak bagus, sehingga delivery pun harusnya juga menjadi sebuah kompetensi tertentu lah. Inilah yang kadang-kadang dilupakan orang. Makanya kalau orang Jepang itu namanya total quality management itu, sampai pengantarnya, sopirnya, penempel stikernya atau apapun yang menyampaikan ke orang itu betul-betul terjaga, dia harus paham mengenai what business are we in, what business are business that we not in. Jadi misalnya dia pengantar sebuah kue pizza gitu ya, si supir pizza atau tukang pizza ini betul-betul tahu karakter pizza dan betul-betul tahu apa yang dimau pelanggan itu. Dia di training, kadang-kadang ini dilupakan oleh orang-orang kita. Dia nggak di training, sehingga dia sembarangan aja. Apalagi main sewa-sewaan, orangnya dipecatin semua biar murah, main sewa-sewaan yang tidak tahu bertanggung jawab begitu ya. Ujungnya tetap akan mempengaruhi performa dari perusahaan itu. Sehingga kadang-kadang itulah arti what need and get, dan perusahaan yang pembuat itu juga harus berhati-hati apa yang di need oleh perusahaan customer dan apa yang dia dapat juga. Kadang-kadang mengolah-olah perusahaan untuk mencari yang murah gini, ya it's fine gitu, tapi tetap harus dipikirkan yang itu ya. Be careful of this. Jadi apalagi kalau udah ngomong gini, ini bicara manusia. Manusia bisa sangat baik,
tapi manusia juga bisa ngejelek. Itu betul-betul dipengaruhi bagaimana dia berpikir, sehingga persepsi kadang-kadang di sini bermain. Berhatilah dengan persepsi, apalagi udah ngomong subconsciousness, ya. Dia kalau sama saya jahat banget ya, aku dikeplain kepalanya gara-gara aku nyalah ngirim galon harusnya 17, aku kirim 15, padahal yang ngomong 15 si juragannya sendiri, bukan aku ngomong 17, bosku dengerin 15, dia ngasih aku 15, ya aku nggak berani ngomong, aku kirim 15, sampai aku kirim ke sana, marah-marah yang pemilik rumahnya, Pak tadi minta 17 loh, kamu nggak bilang, padahal udah bilang gitu kan, bosnya nggak denger, akhirnya dia dikeplain gitu kan. Itu kan bahaya, itu kan persepsi dia, oh ini bos ini jahat banget, oh tunggu tanggal mainnya. Jadi kalau di rumah yang sama sudah orang masing-masing pasang kuda-kuda, tinggal nunggu kapan ini, ya sudah kayak zaman Hitler dulu, zaman perang dulu ya. Jadi manusia ini memang rumit, dan berhati-hatilah ya, jangan kita ya bukan terus jadi kayak Sinterklas baik, ya enggak, ya bukan itu juga gitu. Kalau emang orangnya nggak baik ya jangan ada di situ, bener itu saya setuju. Kalau emang itu orang nggak baik jangan ada di situ, emang dia hanya jadi benalu, ngapain gitu toh? Ya dengan cara-cara yang baik-baik, ya kamu benalu kok, kamu nggak udah tak kasih waktu begini nggak bisa ya. So what can we do for you gitu ya. Tapi betul-betul lah dengan ini ya, karena manusia adalah kunci, dan memang bukan jargon aja bahwa manusia adalah aset terbesar perusahaan. Yes, karena dia bisa berpikir, dia punya kemampuan, dan kemampuan dia kadang-kadang bisa di luar dugaan kita. Dia bisa melompat tinggi sekali yang biasanya dia nggak pernah nih, karena ada sesuatu yang mendorong dia. Jadi motif is important. So how we can motivate them with intrinsically. Dia bangga pada perusahaannya, dia bangga dengan pekerjaannya, itu motivasi intrinsik, tidak diimbing dari luar. Oh, mencapai ini kalau dikejar soalnya karena memang ada hadiah yang dikejar, itu kalau dia nggak ada, hilang dia ya. Jadi itu tidak langgeng, dan parahnya manusia hanya mengingat apa yang jelek buat dia, ya apa yang baik buat dia nggak nginget, masalahnya di situ ya. Oke, terima kasih.